अब दूर न जा. Assalamualaikum pecinta film India. Kali ini Mimin akan menceritakan alur film Sarzamin yang baru saja rilis pada tanggal 25 Juli 2025. Film yang dibintangi Kajol, Prithvirat Sukumaran, dan Ibrahim Ali Khan berkisah tentang seorang anak laki-laki yang gagap bernama Harman. Apa? Hal ini membuat malu ayahnya. Harman lalu diculik oleh anggota ISI atau teroris. Kemudian ia kembali kepada orang tuanya setelah 8 tahun menghilang tanpa kabar. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Seorang jenderal bernama Kanwar menyampaikan misi pembebasan Kashmir pada timnya, bahwa pada tahun 1992 hingga 2006 serangan ISI pernah membuat ketegangan di Kashmir. Setelah 2006, teroris bernama Mohsin menghilang karena diduga telah tewas. Namun 20 tahun berlalu, ISI kembali menyerang daerah Baramulla, Kupwara, dan Kulgam. Ketiga daerah ini diserang mengikuti pola penyerangan oleh Mohsin 20 tahun lalu. Jenderal Kanwar yakin bahwa Mohsin telah kembali. Mohsin. Dulu intelijen tidak memiliki petunjuk seperti foto pelaku. Mereka hanya memiliki nama kode petunjuk yakni Mohsin. Namun kini pihak intelijen memiliki potongan foto pelaku penyerangan. Di dalam foto tersebut, seorang bernama Kabil dianggap dalang dari semua serangan. Mereka menduga Kabil adalah Mohsin. Pihak intelijen mendapat surel dari seorang yang tak dikenal, yang memberitahukan rumah persembunyian Kabil yakni di hutan Panjal. Jenderal Kanwar menugaskan kolonel terbaiknya yang bernama Vijay. Dia ditugaskan memimpin serangan penangkapan Mohsin. Misi dimulai. Anak buah Vijay mengepung rumah Kabil di hutan Panjal. Sementara Vijay memantau anak buahnya dari drone hingga diketahui rumah tersebut sudah dikosongkan dan hanya ada bom di dalamnya. Dari situ Vijay sadar jika mereka dijebak dan meminta timnya mundur, namun sudah terlambat. Rumah tersebut meledak hingga menewaskan banyak pasukan. Kabil dan anak buahnya menyerang pasukan Vijay dari belakang. Terjadi pertempuran sengit. Namun Vijay yang dilengkapi dengan senjata yang lengkap berhasil melumpuhkan pasukan Kabil. Kabil dan adiknya yang bernama Abil berhasil ditangkap dan dibawa ke markas militer. Misi berhasil. Meher, istri Vijay, mengadakan pesta kenaikan pangkat untuk suaminya. Meher memanggil anak mereka yang bernama Harman untuk menyampaikan beberapa patah kata untuk sang ayah. Meski gagap, Harman mengungkapkan rasa bangganya memiliki ayah seperti Vijay. Harman juga ingin menjadi tentara seperti ayahnya. Mendengar anaknya bicara gagap, Vijay pergi meninggalkan pesta. Apa? Meher menyusul Vijay. Dia mempertanyakan sikap Vijay terhadap putra mereka. Meher ingin Vijay menunjukkan rasa cintanya bagaimanapun keadaan anak mereka. Namun Vijay berpikiran jika Herman lemah, maka dia tidak akan bisa menjadi tentara sepertinya. Meher menduga Vijay malu dengan kelemahan anak mereka. Tersulut emosi karena Meher memojokkan dirinya, Vijay mengatakan jika dia memang malu memiliki anak gagap seperti Harman. Harman mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Vijay dan Meher menghentikan perdebatan mereka setelah melihat Harman. Di kamarnya, Harman mengungkapkan isi hatinya pada Meher. Harman sadar jika ayahnya menganggapnya lemah. Karena itu selama ini ayahnya menghindarinya. Dia mendengar sendiri ayahnya mengatakan jika dia malu memiliki anak gagap seperti dirinya. Meski begitu selama ini dia sudah berusaha menjadi seorang yang diinginkan ayahnya. Meher segera menjelaskan jika ayahnya tidak bermaksud seperti itu dan sangat menyayanginya.
Vijay mendengar perbincangan Meher dan Harman. Dia merasa sedih. चाहते हैं Vijay teringat saat dia kecil dulu. Sebenarnya Vijay kecil adalah seorang penakut dan lemah. Ayahnya yang seorang tentara mendidik dirinya dengan keras. Ayahnya mengatakan jika orang lemah tidak layak menggunakan seragam. Sejak itu Vijay berubah dan menjadi seorang tentara yang membanggakan seperti sekarang. Vijay mendapat telepon dari seorang tak dikenal yang meminta dua bersaudara Kabil dan Abil dibebaskan. Sementara di luar rumah, Harman melihat beberapa anak yang sedang bermain kriket. Dengan menirukan suara Harman yang gagap, anak-anak itu meminta Harman ikut bermain asal Harman mengambilkan bola mereka. Harman yang ingin sekali ikut bermain, berjalan mengambil bola. Vijay yang masih menerima telepon meyakini jika Kabil adalah Mohsin, dan dia sudah menangkap orang yang tepat sesuai misi yang ditugaskan kepadanya. Penelpon tak dikenal menanyakan apakah anak Vijay bernama Harman. Vijay mulai khawatir para teroris akan mengancam keamanan keluarganya. Vijay menutup telepon. Dia segera berlari mencari Harman di rumahnya, namun belum juga ditemukan. Saat Harman mengambil bola, seorang anak laki-laki bernama Soeb menanyakan siapa namanya. Harman pun memberitahunya. Vijay mencari keluar rumah. Dia melihat Harman sedang bermain kriket. Dia senang melihat permainan anaknya. Ayah Soeb bernama Usman menghampiri Vijay. Dia memperkenalkan diri jika mereka baru 2 bulan pindah ke desa itu. Dia memiliki usaha catering roti untuk pernikahan. Usman mengatakan jika dia senang melihat kerjasama permainan Harman dan Soeb anaknya. Setelah bermain, Vijay menjelaskan pada Harman jika ingin keluar rumah dia harus memberitahu terlebih dahulu. Selain itu, Vijay juga memuji permainan Harman. Harman sangat bahagia. Dia memegang tangan ayahnya dan ingin meminta bermain dengan ayahnya jika memiliki waktu senggang. Tak lama, Vijay kembali mendapat telepon, hingga Harman merasa diabaikan. Ahmed, anak buah Vijay, menelpon untuk memberitahu bahwa Kabil tak mau mengakui dirinya adalah Mohsin. Vijay memberitahu Ahmed jika dirinya juga baru saja menerima telepon dari Isi. Karena mereka tahu anaknya bernama Harman, Vijay khawatir dengan keselamatan anaknya, lalu meminta Ahmed menyelidiki siapa penelpon tersebut. Vijay menemui Kabil dan memaksanya mengaku jika dirinya adalah Mohsin. Mengetahui Kabil sangat menyayangi adiknya, di ruang lain Abil disiksa supaya Kabil mengaku. Mendengar teriakan adiknya, Kabil mengancam Vijay. Jika terjadi sesuatu pada Abil, maka Vijay akan menyesal. Vijay memerintahkan anak buahnya untuk membawa Abil ke Kupwara. Dua bersaudara ini akan dipisahkan. Harman dan Meher bersiap menghadiri pesta tetangganya. Harman menceritakan jika Soeb sudah tak memiliki ibu dan sangat dekat dengan Usman ayahnya. Usman juga mengajarkan Soeb mengenai usaha catering mereka, supaya Soeb bisa mengikuti jejak ayahnya. Harman juga ingin seperti itu. Meher membujuk anaknya dengan memakaikan Harman kalung milik Vijay. Harman merasa senang memakai kalung ayahnya. ये चेन तुम्हारे अप्पा की है। Di pesta, Soeb memberi kode pada Harman untuk dibantu menurunkan barang dari truk. Harman sangat senang bisa membantu Soeb. Ahmed yang ditugaskan menggali informasi memaksa Abil untuk bicara. Akhirnya dia memberi petunjuk jika telepon itu berasal dari toko roti milik Usman. Vijay bergegas menuju tempat pesta. Dia sadar Harman dalam bahaya. Dia berusaha menelpon Meher, namun Meher sedang menari menikmati pesta. Benar saja, Harman disekap di dalam truk oleh Soeb dan Usman. Vijay melihat truk milik Usman baru saja keluar dari tempat pesta. Dia segera mengejarnya. Anak buah Vijay bersiap menembakkan peluru roket ke arah truk Usman hingga meledak. Vijay melarang, namun sudah terlambat. Meher melihat teleponnya. Dia segera mencari anaknya namun tak menemukannya. Meher sangat khawatir karena dia hanya menemukan kalung Harman.
Anak buah Vijay menangkap Usman. Dengan hati yang hancur, Vijay mencari keberadaan Harman. Namun dia tak berada di dalam truk. Ternyata truk Usman hanya untuk mengelabui Vijay. Harman diculik menggunakan truk yang lainnya. Meher yang sangat sedih meminta Vijay membebaskan anaknya karena Harman adalah alasan hidupnya. Namun Vijay mengatakan tak semudah itu dan memakan waktu. Meher memaksa Vijay melepaskan Kabil dan Abil sebagai syarat agar Harman dikembalikan kepadanya. Meher mengatakan selama ini Vijay hanya seorang perwira yang baik, namun tak pernah berusaha menjadi ayah yang baik. Stop it! Just Meher terus mendesak. Dia bertanya pada Vijay, jika operasi militermu gagal, apa kau akan membebaskan kedua saudara itu demi Harman? Vijay menjawab tidak. Meher sangat kecewa lalu menampar Vijay. Ahmed datang memberitahu Vijay bahwa dia menerima surel yang mengatakan Mohsin akan menyerahkan diri jika Kabil dan Abil dibebaskan. Vijay tak percaya. Dia merasa itu semua adalah jebakan sebab dia yakin Kabil adalah Mohsin. Meher meyakinkan Vijay jika Kabil bukanlah Mohsin. Jadi Vijay bisa mendapatkan Mohsin dengan membebaskan Kabil dan Abil. Dengan kebebasan mereka, maka Harman akan dikembalikan. Vijay kembali mendapat telepon tak dikenal. Dia diminta datang membawa Kabil dan Abil ke Kanpora untuk ditukarkan dengan putranya. Penelpon mengingatkan Vijay jika dalam bertugas membela negara jangan sampai Vijay kehilangan anaknya. Vijay menjawab jika tak ada yang lebih penting baginya selain tanah airnya, bahkan jika harus mengorbankan nyawanya. Ternyata telepon diletakkan di telinga Harman hingga dia mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Meski kecewa, dia memanggil ayahnya dan meminta untuk diselamatkan. Vijay sangat sedih. Dia teringat bagaimana bahagianya dulu saat kelahiran anaknya. Vijay menelpon Ahmed untuk memintanya membebaskan Kabil dan Abil dan ia akan menukarkannya dengan Harman. Soeb memanggil Harman. Dia memberitahukan jika ayahnya akan menjemputnya. चलो तुम्हारा अब्बू तुम्हें लेने आए हैं। Sebelum melepaskan Kabil dan Abil, Vijay kembali teringat sumpahnya di tentara dulu untuk setia pada konstitusi India. Harman dibawa ke tepi sungai untuk ditukarkan dengan Kabil dan Abil. Setelah mereka dibebaskan, Kabil mengatakan pada Vijay jika mereka akan bertemu lagi. फिर मुलाकात होगी। Meher harap-harap cemas menyambut kedatangan Vijay yang ternyata pulang seorang diri. Ternyata sebelum pulang, Vijay menembak Kabil dan Abil. Vijay baku tembak dengan anak buah Kabil yang menunggu bersama Harman di seberang sungai. Vijay berhasil membunuh Abil, sementara Kabil berhasil lolos membawa Harman. Saat akan pulang, Vijay mendapat telepon. Kabil mengatakan Vijay telah membuat keputusan yang salah. Vijay menjawab, jika dari awal dia selalu mengatakan bahwa tanah airnya lebih penting dari segalanya, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa anaknya. Setelahnya, Vijay mendengar suara tembakan. Vijay meyakini jika Harman telah dibunuh. Meher terkulai lemas mengetahui dia telah kehilangan putranya. Hidupnya benar-benar hancur. 8 tahun kemudian, Vijay telah dipindah tugaskan ke Kupwara. Seperti biasa, Ahmed mendapat surel dari orang tak dikenal mengenai lokasi para anggota ISI yang di Purzanpur. Vijay dan pasukannya bersiap menggempur. Di sana mereka menemukan beberapa sandera lalu dibebaskannya. Vijay penasaran siapa orang yang selalu membantu mereka untuk mendapatkan informasi lokasi para anggota ISI. Setiap sandera ditanyakan nama dan alamatnya. Salah seorang di antaranya bernama Harman Vijay Menon dari Kupwara.
Vijay kaget mendengarnya. Harman. Harman langsung dibawa ke markas tentara. Vijay tidak yakin dia adalah anaknya karena sekarang Harman tidak gagap. मैं इसे पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। Meher dipanggil bertemu Harman. Insting seorang ibu. Dia yakin anak muda yang berada di depannya adalah Harman. Harman juga menangis melihat ibunya. Mereka berpelukan melepas rindu. जाने क्यों ये कहती Harman lalu dibawa pulang ke rumah. थी जब भी कहती Keesokan harinya, Vijay mencari Harman ke kamarnya. Dia terkejut melihat badan Harman yang kekar namun penuh bekas luka. Vijay tak jadi menemui Harman dan langsung ke kantornya. Ahmed menemui Vijay untuk menyerahkan berkas para sandera. Vijay juga akan melakukan tes DNA untuk Harman. Ahmed teringat pernah melihat Harman di pasar bersama beberapa pemuda lalu memberitahu Vijay. Saat pulang ke rumahnya, Vijay mendapati Harman baru saja keluar dari kamarnya. Vijay menanyakan apa yang dilakukan Harman di kamarnya. Harman menjawab jika dia memakai laptop ayahnya untuk bermain game karena dia tidak memiliki HP. Vijay mengingatkan supaya Harman tak mengulanginya lagi karena tak seorang pun boleh menggunakan laptop kerjanya. Harman mengatakan, "Sorry Dad." Vijay yang biasa dipanggil ayah kaget tiba-tiba Harman memanggilnya Daddy. Vijay memeriksa laptopnya namun historinya sudah dihapus. Vijay mulai curiga pada Harman. Saat makan malam, Harman memperhatikan Vijay yang makan menggunakan tangan dan memintanya menggunakan sendok. Vijay penasaran dengan bekas luka di tubuh Harman lalu menanyakannya. Harman memberitahu jika selama 2 tahun tiada hari tanpa dirinya disiksa. Vijay lanjut bertanya kenapa Harman hanya disiksa selama 2 tahun. Lalu 6 tahun setelahnya kenapa Harman berhenti disiksa. Harman tidak memiliki jawaban. Dia terlihat gelisah dengan pertanyaan ayahnya. मेरा मतलब था कि अगर 2 साल तक Meher segera menghentikan Vijay yang menginterogasi putranya. Meher marah karena Vijay keterlaluan mencurigai putranya. क्या कर रहे थे? बस बहुत हो गया। Vijay merasa bersalah dan mencari Harman di kamarnya. Sayangnya, Harman tidak berada di kamar. Entah apa yang dipikirkan Vijay. Dia justru menggeledah kamar Harman. Vijay menemukan HP yang disembunyikan Harman di lacinya. Diam-diam, Vijay membawa HP tersebut ke kantornya. Di ruang keluarga, mereka melihat tayangan di TV jika Srinagar dibom. Vijay melihat ada yang aneh dengan ekspresi Harman. Jenderal Kanwar akan melakukan peresmian bendungan Kosur dalam waktu dekat. Karena ada pengeboman di Srinagar, Vijay diminta mengamankan karena tidak boleh ada penundaan dalam pembukaannya. Bendungan akan digunakan untuk pembangkit listrik dan sumber air di beberapa desa. Ahmed melaporkan pada Vijay jika para pelaku pengeboman di Srinagar menggunakan aplikasi pesan yang terenkripsi. Vijay meminta tolong pada Ahmed untuk mengkloning HP milik Harman. Harman sadar handphonenya hilang. Dia ke kamar ayahnya untuk mencarinya. Di sana, dia melihat beberapa pistol milik ayahnya. Dia memegang satu pistol. Tiba-tiba Vijay datang menodongkan pistol dan menanyakan siapa pemuda di depannya. Dia tidak mungkin Harman karena Harman anaknya penakut dan lemah. Tak mungkin tahan dengan siksaan. Meher datang lalu melihat aksi todong-menodong pistol antara anak dan suaminya. Meher meminta Vijay menghentikannya. Herman menjelaskan, dia hanya melihat-lihat di kamar ayahnya. Lagi pula pistol yang dipegangnya kosong. Vijay kembali menanyakan dari mana Harman mendapatkan HP. Meher berteriak kesal jika dialah yang memberikan Harman HP. वो फोन मैंने उसे दिया था। Meher sangat marah, Vijay selalu mencurigai Harman. Meher meminta Harman keluar. Dia lalu menunjukkan hasil tes DNA pada Vijay, jika Harman memang benar putra mereka. Di kantornya, Vijay diberitahu HP Harman yang mereka cloning semua bersih.
Tidak ada SMS yang mencurigakan. Vijay merasa bersalah pada anaknya. Dia tak tahu harus mulai dari mana. Ahmed menyarankan Vijay untuk meminta maaf karena sudah keterlaluan mencurigai anaknya sendiri. कहाँ से शुरू करूं? शुरुआत में Vijay akhirnya datang ke kamar Harman. Dia mengajaknya bicara. Vijay kini mengakui jika anaknya tidak takut untuk berubah. Harman sudah tak lemah dan lebih hebat darinya. Vijay berjanji akan berubah menjadi ayah yang baik. Dia menanyakan pada Harman harus memulai dari mana. Harman meminta ayahnya cuti dan menghabiskan waktu bersama dengannya. Harman ingin keluarganya berlibur ke villa di tengah hutan. Vijay menyetujui permintaan Harman. Sebelum mereka berangkat, satu pistol Vijay tak di tempat. Ternyata di dalam mobil, Harman menggunakan HP-nya untuk menghubungi Kabil. Harman teringat masa lalunya. Saat diculik dulu, dia meminta Soeb mengantarnya pulang. Namun Soeb memberitahu jika Vijay ayahnya lebih mencintai negaranya daripada nyawa anaknya. Soeb meyakinkan Harman ditinggalkan di sana untuk mati. Harman tetap tak percaya. Kabil lalu memutar rekaman suara Vijay saat menelpon dengannya. Dari sinilah Harman kecewa dan sangat membenci ayahnya. Tujuan hidupnya hanya untuk membunuh ayahnya. Harman terus dicuci otaknya. Di sana, dia dilatih bersama anggota ISI lainnya. Suatu hari Harman dihajar oleh Soeb karena kedapatan masih merindukan ibunya. Kabil mengajak Harman bicara dengannya. Dia meminta Harman mengingat awal mula sakit hatinya pada ayahnya. Harman teringat saat dibully di sekolah oleh teman-temannya karena ingin menjadi tentara. Harman yang lemah dan penakut selalu saja diremehkan. Harman dipanggil ayahnya. Bukannya dibela, Harman dibentak karena tidak membalas pukulan teman-temannya. Kabil terus saja mencuci otak Harman, seolah di sana Harman tak kekurangan kasih sayang. Kelemahan Harman akan mereka ubah menjadi kekuatan. Kabil mengatakan Harman telah mati. Kini Kabil mengganti nama Harman menjadi Haris. Setiap harinya Harman menjadi semakin kuat. Setiap mengingat rekaman suara Vijay. Bahkan Harman menjadi anggota terkuat di kelompoknya. Setelah mengingat kenangan pahitnya, Harman merobek foto ayahnya. Saat makan malam, Vijay mengajak Harman merokok keluar rumah. Mereka bersiap-siap. Sementara Ahmed mendapat informasi ada aktivitas baru di HP Harman yang mereka cloning. Ahmed berusaha menelpon Vijay tapi tak bisa karena tidak ada sinyal di dalam hutan. Dia hanya bisa mengirim fax, lalu segera menyusul Vijay ke hutan. Harman menyiapkan pistol yang ia ambil dari kamar Vijay, lalu menyelipkan di celananya. Mereka bersiap jalan-jalan keluar. Vijay melihat jaket Harman yang tak cukup melindunginya dari kedinginan. Vijay mengganti jaket Harman. Mereka berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba Harman mendodongkan pistol pada Vijay. Harman mengingatkan isi rekaman suara Vijay yang mengatakan jika tanah air adalah segalanya, bahkan jika harus mengorbankan nyawa anaknya. Harman sudah mati dan sekarang dia adalah Haris. Kabil memberinya nama serta kasih sayang yang tak pernah Harman dapatkan dari Vijay. Tujuan hidupnya kini hanya satu, yakni membunuh Vijay. Di villa, Meher membaca fax yang dikirim Ahmed. Berisi SMS Harman pada Kabil yang mengatakan bahwa Harman akan membunuh Vijay hari ini. Meher segera mencari Vijay. Saat akan menembak Vijay, Meher datang dari belakang menarik Harman hingga Meher yang tertembak. Ahmed datang dan melihat kejadian itu. Dia segera mengejar Harman. Harman berhasil melarikan diri. Dia menangis menyesal tak sengaja menembak ibunya. Sorry, Ma.
Harman kembali ke markas Kabil. Soeb mengatakan pada Kabil jika Harman lemah dan masih merindukan kasih sayang ayahnya. Harman tak akan mampu membalaskan dendam mereka atas kematian Abil dan Usman. Kabil tak akan puas dengan kematian Vijay. Menurutnya, permainan semakin menarik karena akan membuat Vijay tersiksa setelah mengetahui anaknya adalah musuh tanah airnya. Setelah siuman, Meher sadar jika Harman telah berubah. Namun dia yakin Vijay bisa mengubah dan membawa kembali anak mereka. Vijay sangat sedih. Vijay melakukan konferensi pers bahwa bendungan Qusur di Kashmir akan dibuka. Letnan Jenderal Kanwar akan menghadiri pembukaan bendungan. Dia berjanji akan menjaga keselamatan selama acara berlangsung. Kabil dan Harman menonton siaran tersebut. Harman menelpon rumahnya. Meher mengangkat telepon. Harman senang mendengar suara ibunya karena ibunya masih hidup. Meher sadar Harman yang menelponnya lalu memanggil namanya. Harman segera menutup telepon. Ahmed kembali mendapat surel dari orang tak dikenal. Dia segera menginformasikan pada Vijay bahwa Jenderal Kanwar akan diserang di Satnapas, 20 km sebelum sampai bendungan. Mereka juga mendapatkan foto lokasi tempat tinggal Kabil. Vijay bergegas menghadang gerombolan Kabil di jalan. Di antara gerombolan itu, dia melihat Kabil dan Harman. Tubuh Vijay gemetar, mengetahui harus bertarung dengan anaknya. Namun, pertarungan harus terus dilanjutkan. Akhirnya anak buah Kabil berhasil dilumpuhkan. Kabil meminta Soeb lari bersama Harman. Vijay memanggil Harman, tapi Soeb terus menariknya pergi. Kabil berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil. Vijay mengejar Kabil menggunakan truk. Adegan kejar-kejaran pun cukup menegangkan sampai akhirnya mobil mereka jatuh ke jurang. Truk Vijay terbakar. Meski begitu, dia berhasil selamat dan menangkap Kabil. Kabil diikat dan disiksa, namun dengan bangga dia memberitahu Vijay jika besok akan ada penyerangan di bendungan. Namun musuh Vijay adalah anaknya sendiri. Kini sekali lagi Vijay harus memilih negara atau anaknya. Harman dihajar Soeb dan kelompoknya karena menurut mereka Harman adalah penyebab Kabil tertangkap. Saat jatuh tersungkur dan tak berdaya, Harman ingat kata-kata ayahnya saat dia dibuli dulu. Vijay memintanya untuk melawan. Harman bangkit lalu mengalahkan Soeb. Dia mengatakan jika dirinya tak lemah dan akan menyelesaikan misi dengan kekuatannya sendiri. Vijay sedih karena besok dia akan berhadapan kembali dengan Harman saat menjaga keamanan di bendungan. Dia merasa sudah terlambat membawa Harman kembali. Meher datang menemui Vijay. Dia mengatakan seorang ibu memberikan seluruh cintanya, tapi Harman selalu ingin menjadi seperti ayahnya. Hanya Vijay yang bisa menghentikan Harman. Dan setelah besok, mungkin hidup mereka bertiga tak akan pernah sama lagi. Dia meminta Vijay mengingat bahwa dirinya dan Harman adalah alasan Meher hidup di dunia ini. Rumah persembunyian Kabil diserang Ahmed dan anak buahnya. Setelah melumpuhkan semua anggota ISI, Ahmed menggeledah rumah tersebut. Mohsin datang menemui Kabil. Kabil merasa dia dikhianati oleh Mohsin. Mohsin mengatakan jika cinta seorang ibu tak memiliki batasan. Plot twist sekali, ternyata Meher adalah Mohsin. Ahmed juga menemukan potongan foto yang dulu di awal film pernah diperlihatkan oleh Jenderal Kanwar. Ahmed terkejut mengetahui bahwa Mohsin yang mereka cari adalah Meher. Ahmed menelpon Vijay memberitahu Harman akan memasang bom. Halo? Harman, sir. Meher menyiksa Kabil untuk membuatnya mengaku keberadaan Harman untuk menghentikannya. Kabil memberitahu jika Harman berada di turbin. Meher segera memberikan pesan keberadaan Harman pada Vijay. Kesempatan bagi Kabil menyerang Meher.
Setelah membaca pesan dari Meher, Vijay menuju turbin. Dia mencari keberadaan Harman untuk menghentikannya melakukan pengeboman. Tak disangka dari belakang, Vijay ditembak oleh Harman. Harman mengatakan selama ini Vijay malu memiliki anak sepertinya. Sekarang Vijay akan tahu arti malu yang sebenarnya. Harman mengaktifkan tombol bom yang telah dipasang di beberapa titik di bendungan dalam waktu 5 menit. Meher sangat marah karena Kabil melibatkan anaknya. Namun Kabil berdalih Meher juga sama. Dulu dia dikirim, namun malah jatuh cinta pada Vijay. Meher mengingatkan jika kebencian tidak butuh balas dendam melainkan cinta. Dan jika Kabil melakukannya, mungkin Abil saudaranya masih hidup. Harman dan Vijay terus bergelut. Meski begitu, Vijay tetap menyelamatkan Harman yang hampir terjatuh dari lantai 2. Harman tak luluh. Dia menarik ayahnya dan mereka terjatuh bersama. Vijay mengambil pistol lalu mengarahkannya ke Harman. Vijay mengatakan, negaraku adalah yang utama, tapi bukan berarti putraku adalah yang terakhir. Jika seorang ayah tak dapat menyelamatkan anaknya, lalu bagaimana dia akan menyelamatkan negaranya? Vijay lalu memberikan pistolnya pada Harman untuk menembaknya. Karena Vijay lah musuh utamanya, bukan negaranya. Harman menangis. Dia melihat Soeb menodongkan pistol di belakang Vijay. Harman mendorong ayahnya hingga dirinya lah yang tertembak oleh Soeb. Kabil mengatakan pada Meher, bagaimana mungkin dia mempercayakan misinya pada Harman yang lemah. Tidak ada yang tahu kode bomnya kecuali Kabil. Kabil selalu mengatakan dia belajar dari Meher, tak ada yang lebih penting dari darah dagingnya. Meher ingat jika yang paling penting bagi Kabil adalah Abil. Dia yakin kodenya adalah Abil. कोड आबिल है। Soeb menodongkan pistol pada Vijay. Dia mengatakan jika Vijay memang benar bahwa Harman memang lemah. Seketika peluru menancap di kepala Soeb. Harman bangun untuk menembaknya. तुम्हारा बेटा कम Meher mengambil handphonenya untuk memberitahu Vijay kode bomnya. Dari belakang Kabil menusuk Meher. Meski menerima banyak tusukan, Meher pun berhasil menusuk Kabil hingga tewas. Setelahnya Meher pun terjatuh. Vijay memberikan kodenya pada Harman. Dia berhasil menghentikan bomnya di detik-detik terakhir. Di akhir film diperlihatkan cuplikan, Vijay menemukan ruang kerja Meher. Ternyata selama ini dialah orang yang diam-diam membocorkan informasi gerak-gerik Kabil dengan mengirim surel pada Ahmed. Rasa penasarannya selama ini terjawab. Vijay teringat dulu Mohsin ingin menyerahkan diri dengan imbalan Abil dan Kabil supaya Harman dibebaskan. Vijay juga teringat pesan terakhir Meher, bahwa selama 20 tahun terakhir Vijay dan Harman adalah alasannya untuk hidup. Meher meninggalkan surat untuk Vijay. Meher mengungkap kebenaran bahwa Meher yang ia temui 20 tahun lalu adalah Mohsin. Dia menjadi Mohsin karena dulu keluarganya dibantai. Untuk menyembuhkan lukanya, dia memilih jalan kebencian dengan balas dendam. Sampai dia bertemu Vijay, kemudian menyembuhkan lukanya dengan cinta. Dia tidak bisa mempersatukannya dengan Harman semasa hidup. Kini semoga dengan kematiannya menjadi jalan bersatunya Vijay dan Harman. Di akhir surat, Meher menuliskan semoga suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali. Vijay dan Harman membakar foto Mohsin saat pemakaman Meher. Sekian dan terima kasih. Jika kalian suka film ini, jangan lupa subscribe.